Take off the foo-foo, take off the cloud chase, took off the Wi-Fi. Hello. Ecoenzyme is a simple fermented mixture made from wheat milk, sugar, and water. Yet its impact can be surprisingly significant. I see. So the enzyme is used for plant extraction. It always may benefit with minimal. In this video, we'll explore what ecoenzyme really, how it works, and why more people are starting to create at home. And then let me introduce our group. And I'm Aulia Kusina Putri. And I'm Irina Najwa Ramadhani. And I'm Irena Lisa Hailfar. And I am Lutfi Veronica. I'm Natasha May Sabila. Hello everyone, my name is Lutfi Veronica. I will interview about ecoenzyme. Now we are here together with My name is Altaf from CARE. Hello everyone. for the first question, how is the process of making ecoenzyme carried out? So making ecoenzyme, first of all, obviously you need to prepare the ingredients first ya. First we have organic waste, and then water, and then molasses or brown sugars, and then the storage containers. Make sure it's built from plastics, strong plastics. After that, you put the ingredients, the waste, the water, the organic waste, and then the molasses into the storage, and then you seal it until it's become anaerobic. After that, you just leave it for 3 months. Between that, the gas will be the storage will be so compressed. You have to release it just a little bit, so that the oxygen doesn't get inside the container. And then after 3 months, you can harvest it. Hi everyone, my name is Irena Liza Hayalufar. Now for the next question is, how effective is ecoenzyme in reducing organic waste compared to conventional waste treatment methods such as aeration or the use of specific organism? So in terms of effectiveness, the ecoenzyme is more effective than aeration because the organic compound in ecoenzymes can catalyze the degradation in wastewater. So it can reduce the BOD, COD, and TSS in compared to the aeration. So that's the answer of the second question. Okay, next, my name is Natasha Mesabila, and last question is, what is the impact of ecoenzyme on the faculty agricultural technology? So the impact of ecoenzyme is that ecoenzyme can be used in a various way, both in agriculture and daily life. So it can make more the agricultural mechanism more effective, and then the mechanization in faculty of agriculture can be more effective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Irena Najwa Ramadhani dan Perkenalkan, nama saya Syarif dari Angkatan 2022 Teknik Bioproses. Oke, jadi aku mau tanya nih Kak, dari sudut pandang Kakak sebagai mahasiswa Teknik Bioproses, sejauh mana sih relevansi ecoenzyme dengan bidang studi kita? Kalau untuk relevansi ya, relevansinya sendiri untuk ecoenzyme itu sebenarnya salah satu output dari Teknik Bioproses teman-teman. Karena Teknik Bioproses itu ada mata kuliah yang namanya nanti teknologi enzim, atau yang di kurikulum terbaru itu ada namanya bioenzim dan katalis. Nah, jadi salah satu output dari teknik bioproses itu sendiri adalah enzim itu sendiri. Nah, jadi kalau di ecoenzim ini relevansinya aja. Berarti kalau relevansinya lagi itu terkait fermentasinya. Jadi nanti bakal dibahas juga di matkul yang saya sebutkan tadi, itu terkait fermentasi, cara pembuatan enzim dari awal, cara pembagiannya, dan juga requirement-nya apa aja, seperti harus ada molase,
terus harus ada limbah organik dan juga air gitu teman-teman. Ya Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Agustina Putri, ambil dari Teknik Bioproses Angkatan 25. Nah, menurut kakak, apakah ekoenzim memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara industri atau lebih cocok untuk skala rumah tangga sih kak? Oke, ini mungkin sebuah skala yang berbeda ya teman-teman ya. Mungkin kita balik lagi dulu ke ekoenzim itu sendiri. Ekoenzim itu sendiri diadakan atau adanya ekoenzim itu karena untuk pengolahan limbah skala rumah, atau yang dimana dari requirement-nya saja, yakni menggunakan limbah-limbah organik yang ada pada bekas masak rumah tangga dan sebagainya macamnya itu dijadikan satu, lalu nanti bakal difermentasi dan menghasilkan ekoenzim sendiri. Nah, jadi dari spesifikasi dari ekoenzim itu sendiri sangat merujuk kepada skala rumah tangga begitu teman-teman. Tapi kalau untuk potensinya, kalau kita bahas potensi dari ekoenzim itu sendiri, jadi mungkin aku bisa jelasin sedikit ya. Jadi enzim itu sebenarnya bisa dihasilkan nggak cuma cara pembuatan ekoenzim, ada juga yang namanya enzim murni. Nah, jadi pabrik-pabrik itu biasanya yang pakai enzim-enzim itu kayak pabrik deterjen. Pabrik deterjen itu butuh enzim yang namanya enzim protease untuk menghilangkan minyak. Nah, jadi untuk potensi di pabrik itu tidak besar tapi tetap dibutuhkan. Karena ya yang seperti yang tadi harus menghasilkan enzim-enzim murni. Jadi mungkin bahasanya bukan pembuatan ekoenzim ya, tapi pembuatan atau produksi enzim murni untuk digunakan untuk menjadi feedstock, untuk menjadi livestock ke pabrik-pabrik yang lainnya. Mungkin itu sih untuk potensinya ya. Baik, terima kasih ya kak. Thank you for watching guys. See you.